Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destania Diana Fitri, NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi agroturism yang ada di desa saya, tepatnya ada di Dusun Margomulyo, Kecamatan Glenmore. Ini berada di perkebunan Glenmore. Di sini terdapat potensi perkebunan jagung dan juga di kiri saya ada perkebunan semangka yang luasnya juga sangat-sangat luas dan juga sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata agroturism. Mengapa saya bilang sangat berpotensi? Dikarenakan di Banyuwangi sendiri masih minimnya adanya wisata berbasis agroturism mengenai perkebunan jagung dan juga perkebunan semangka. Seperti contoh di belakang saya ini ada perkebunan jagung yang sangat luas. Tidak hanya ini, di sebelah kanan saya juga ada perkebunan jagung. Jadi sangat-sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata. Mengapa demikian? Pada saat jagung kering seperti ini, pada saat masa setelah panen, tentunya juga memiliki nilai jual apabila masyarakat mampu memanfaatkannya dengan baik. Masyarakat di sini juga banyak sekali yang memiliki kreativitas seperti membuat kerajinan juga banyak. Namun masih belum adanya wadah untuk mereka mengembangkan potensi mereka tersebut. Jadi sangat disayangkan jagung setelah masa panen dibiarkan seperti ini. Padahal ini juga mampu mendatangkan nilai jual yang tinggi jika dimanfaatkan dengan baik. Apa sih yang mau dikembangkan untuk menjadi sebuah daya tarik wisata agroturism di desa saya? Yang pertama yaitu wisata petik jagung dan juga wisata petik semangka. Wisata petik jagung sendiri di Banyuwangi masih sangat jarang kita temui. Maka dari itu akan menjadi potensi utama desa Glenmore untuk mengembangkan agroturism dengan perkebunan jagung dan perkebunan semangka. Sangat disayangkan karena di sini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jika tidak dikembangkan, maka akan menjadi nilai jual yang hanya kita jual hasil buahnya aja. Namun tidak ada unsur wisata yang bisa mendatangkan nilai lebih untuk wisatawan datang ke desa kita. Jadi tidak hanya petik jagung dan petik buah semangka, pada era sekarang ini sangat menarik dan sangat banyak wisatawan datang jika tempatnya dikelola dengan instagramable. Pasti tentunya anak muda suka tempat-tempat yang instagramable, banyak spot-spot foto yang menarik. Jadi tidak hanya petik buah semangka dengan perkebunan seperti ini saja, namun nanti bisa dikembangkan lagi, dibangun sebuah seperti bengkel-bengkel tempat mereka untuk belajar bagaimana cara memetik jagung, bagaimana budidaya jagung, bagaimana budidaya semangka, bagaimana cara petik semangka, bagaimana perkebunan jagung, dan tentang bagaimana proses pengolahan jagung dikelola dengan menjadi barang olahan seperti makanan, kreativitas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi tempat-tempat atau bengkel-bengkel tersebut dibangun dengan instagramable dan dibangun spot-spot foto yang menarik. Tidak hanya itu, keunggulannya di sini juga dapat melihat langsung view Gunung Raung pada saat pagi hari. Tepatnya ada di utara saya sana. View Gunung Raung sangat terlihat jelas di sini. Jadi akan menjadi pemeran pembantu untuk mengembangkan potensi agroturism yang ada di sini. Untuk semangka, untuk perkebunan semangka sendiri yang ada di kiri saya. Nah, itu nanti bisa dibuat pemetaan-pemetaan. Maksudnya ada tempat khusus untuk menanam semangka yang dikhususkan untuk semangka yang memiliki model yang sangat unik. Contohnya seperti semangka bentuk kotak atau semangka bentuk love atau semangka bentuk-bentuk yang unik lainnya. Jadi wisatawan, kenapa sih saya harus datang di agroturism semangka yang ada di Glenmore? Maksudnya kenapa nggak ke yang lain aja, ke Banyuwangi kota atau Banyuwangi yang dekat dengan mudah dijangkau, kok harus ke Glenmore, ke desa? Jadi
mereka berpikiran, oh hanya di Glenmore yang ada memiliki semangka yang unik. Bagaimana sih kalau hanya lihat di internet nggak puas? Pasti wisatawan akan tertarik jika ada sesuatu yang dirasa unik dan tidak selalu mereka lihat setiap harinya. Jadi itulah yang menjadi salah satu keunggulan yang bisa dikembangkan pada agroturism di sini. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa menikmati makanan hasil olahan tadi yang sudah dikelola mereka di bengkel-bengkel yang sudah disediakan nantinya di sini dengan spot-spot instagramable. Wisatawan juga bisa menikmati olahan mereka di sungai yang ada di depan saya ini. Jadi di sini terdapat sungai yang airnya tidak deras, itu juga bisa dikembangkan menjadi agroturism. Di sini nanti juga bisa dikelola ditambahi dengan keramba-keramba yang dihiasi dengan warna-warni. Itu bisa menjadi spot foto yang menarik juga. Terus wisatawan juga bisa menikmati hasil olahannya di kafe yang akan dibangun di atas aliran air yang tidak deras ini. Jadi sangat berpotensi sekali jika ini nantinya dikembangkan dengan baik. Lalu untuk jagung sendiri nanti wisatawan juga bisa dibangun sebuah seperti pabrik untuk pengolahan es krim. Jadi nanti para masyarakat yang ada di sekitar sini bisa membuat sebuah bengkel atau pabrik yang bisa mengolah jagung dan semangka menjadi es krim. Jadi masyarakat wisatawan juga bisa belajar bagaimana sih cara membuat es krim jagung dengan wisatawan yang pertama dari memetik jagung, memetik semangka, mengolah jadi makanan ataupun barang kreatif ataupun apa. Tapi nanti wisatawan juga bisa mengolah sendiri dan melihat langsung bagaimana proses membuat es krim dari hasil yang mereka dapatkan tadi. Jadi langsung bisa melihat. Jadi habis mereka memetik jagung, habis mereka memetik semangka, langsung mereka kelola pada pembuatan es krim tersebut. Tidak hanya itu, wisatawan juga dapat bisa berkeliling di sini dengan memanfaatkan delman. Jadi di Glenmore itu masih terdapat beberapa delman dan saya rasa delman tersebut sudah sedikit sekali yang mau menggunakan delman. Jadi banyak sekali delman di Glenmore ini yang sudah tidak ada penumpangnya, tapi para pemilik delman masih tetap ada di jalan raya Glenmore menunggu penumpang. Nah, itu kan bisa menambah penghasilan mereka juga, bisa bekerja sama juga. Jadi nanti delman tersebut bisa kita tarik ke sini sebagai daya tarik juga, kita hias delmannya, dan juga bisa nanti wisatawan datang yang tidak mau berkeliling langsung bisa menggunakan atau menaiki delman tersebut. Jadi akan sangat sangat menarik sekali jika ini nantinya benar-benar bisa dikembangkan. Masyarakat juga bisa memiliki nilai tambah untuk penghasilannya, nilai kreativitasnya juga masih terpakai. Jadi ya sangat disayangkan lah kalau hanya seperti ini. Nah, bagaimana sih untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan? Nah, kan kalau jagung dan semangka itu pasti ada masa panen dan masa tanam ya. Jadi pada saat masa panen gimana nanti wisata agronya, apakah tutup atau bagaimana? Nah, itu nanti kita bisa buat. Jadi pada saat masa panen seperti ini wisatawan masih bisa datang untuk membuat kerajinan dari pohon yang sudah kering. Ini sebenarnya memiliki banyak sekali nilai jual jika ini dikembangkan dengan baik. Jadi tidak hanya kalau
jagungnya habis, jagungnya panen, lalu semangkanya panen, nanti kita nggak bisa datang. Tentu saja masih bisa datang dengan memanfaatkan ikan-ikan juga. Ikan-ikannya nantinya ada di sungai tersebut, di dalam keramba itu bisa dimanfaatkan juga. Jadi tidak hanya perkebunan jagung, tidak hanya perkebunan semangka, tapi juga nanti agroturism ini akan berdiri itu ikan. Jadi masyarakat bisa langsung mengambil ikan dari proses memberi makan, mengambil ikan dan juga memasak ikan di sini. Jadi ya nantinya yang saya harapkan ini semua bisa dilaksanakan, dan juga tentunya campur tangan masyarakat sangat dibutuhkan di sini, campur tangan pemerintah juga sangat dibutuhkan di sini. Jadi adanya kerjasama yang baik maka akan tersusun dan terrealisasikan potensi wisata yang ada di Glenmore ini menjadi sebuah daya tarik wisata yang menarik. Jadi jangan menunggu pemerintah, namun masyarakat juga harus tergerak untuk membangun sebuah potensi ini menjadi wisata yang sangat menarik dan menghasilkan nilai jual yang tinggi, dan juga bisa mempromosikan Glenmore ini kepada masyarakat luas bahwa di Glenmore ini memiliki banyak potensi wisata yang sangat menarik dan bisa dikembangkan dengan baik. Nah, untuk jagung-jagung sendiri, nah ini yang seperti ini sebenarnya kalau masyarakat bisa melihat, ini juga buat spot foto juga sangat bagus kalau ini ditata dengan rapi. Jadi tidak seperti ini, nantinya akan dibuat seperti spot-spot foto yang menarik, terus bengkel-bengkel yang ditata dengan rapi, atau tempat pengolahan wisatawan datang untuk membeli sebuah paket yang kita tawarkan, yang paketnya ada berkeliling menggunakan delman, lalu petik jagung, lalu petik semangka, lalu pengolahan jagung dan semangka, lalu membuat es krim, membuat kerajinan, lalu membeli paket yang agroturism berbasis perikanan. Itu nanti akan disusun sebuah paket-paket wisata yang tentunya sangat menarik untuk wisatawan datang ke desa kami. Dan menurut saya potensi yang sangat menarik yaitu pemetaan pada perkebunan semangka nanti yang memiliki yang memiliki jenis-jenis yang unik. Jadi masyarakat luar datang ke Glenmore untuk melihat bagaimana sih semangka bentuknya kotak, lalu mereka bisa membeli dan juga bisa langsung mengolahnya menjadi es krim ataupun menjadi makanan apapun yang dari semangka. Lalu mereka bisa naik delman keliling ke perkebunan, bisa juga. Jadi ini sangat menurut saya ini sangat luar biasa nantinya jika memang benar-benar akan terrealisasikan agroturism yang ada di desa Glenmore ini. Di Glenmore sendiri juga sudah ada agroturism berbasis coklat yang ada di Dusun Kakao. Nah, itu tepatnya ada di Glenmore bagian selatan. Jadi wisatawan agar mampu datang ke Glenmore bagian utara, tepatnya di desa saya, yaitu dengan adanya pengembangan potensi wisata agroturism berbasis perkebunan jagung, perkebunan semangka, dan juga perikanan. Jadi 3 potensi ini bisa dikembangkan dalam satu wisata agroturism. Jadi masyarakat datang ke satu tempat tapi sudah bisa menikmati 3 potensi wisata. Ada perkebunan jagung, perkebunan semangka, dan juga perikanan. Nilai tambahnya juga mereka mendapatkan sebuah kenangan ilmu, kenangan foto yang menarik dengan menggunakan spot-spot tourism yang menarik di sini, spot-spot agroturism yang menarik nantinya dengan view langsung Gunung Raung sebagai bonusnya. Jadi wisatawan akan mendapatkan banyak nilai plus yang bisa didapatkan ketika mereka datang ke agroturism ini nantinya. Nah, untuk
untuk wisata berkelanjutannya sendiri, nantinya kita juga tidak hanya membuat strategi bagaimana caranya agar wisata ini bisa berkelanjutan, tidak memanfaatkannya dengan memanfaatkan potensi sekitar dengan sebijak-bijaknya. Jadi bisa menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan juga bisa menciptakan multiplayer effect bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya masyarakat, namun nanti para pemilik delman, pemilik perkebunan, pemilik petani perkebunan, pengolah, semuanya bisa merasakan dampak positif dari adanya pengembangan agroturism yang ada di sini nantinya. Jadi saya harap masyarakat bisa bekerja sama dengan baik untuk mengolah potensi yang ada di desa kami ini, yaitu tepatnya di perkebunan Glenmore. Yang pertama tentunya di sini masih belum ada Pokdarwis ya. Kelompok sadar wisata saya lihat di desa saya ini masih belum ada. Jadi yang pertama tentunya harus membentuk sebuah Pokdarwis dan juga kelompok kreatif yang nantinya akan dilatih setiap minggunya, diadakan sebuah pelatihan. Jadi mereka akan terus menggali dirinya untuk melihat potensi yang ada di sekitar, lalu terus mengasah kreativitasnya untuk memutar bagaimana caranya jagung yang sudah kering ini memiliki nilai jual yang tinggi, bagaimana semangka memiliki nilai jual yang tinggi, bagaimana perkebunan ini memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi tentunya sangat-sangat dibutuhkan masyarakat yang memiliki kreativitas yang tinggi dan juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengolah adanya potensi yang ada di sekitar ini. Jadi nantinya akan menciptakan pariwisata berkelanjutan dan juga pariwisata yang memiliki dampak yang positif, multiplier effect bagi masyarakat dan juga semua pengolah yang ada di sini nantinya. Jadi yang pertama kesimpulannya dari semua kata, dari semua perkataan saya tadi, yang dapat saya simpulkan, kesimpulannya apa sih? Yang pertama yaitu di sini nanti wisatawan bisa menikmati 3 potensi perkebunan langsung menjadi satu daya tarik wisata agroturism. Yang pertama ada perkebunan jagung, ada perkebunan semangka dan juga perikanan. Ini nanti dikemas dalam satu tempat, jadi wisatawan datang langsung, saya mau milih yang di perkebunan semangka, saya milih perkebunan jagung, saya milih perikanan. Mereka bisa membeli semua paket wisatanya hanya dalam satu tempat saja. Jadi keunggulannya menurut saya yang pertama itu, langsung mereka datang disuguhi dengan 3 potensi wisata yang ada di sini. Jadi yang dapat dikembangkan yang pertama petik jagung, yang kedua petik semangka, yang ketiga pengolahan jagung dan semangka menjadi beberapa olahan makanan, beberapa olahan minuman, es krim juga nantinya akan dibangun di sini bengkel-bengkel yang instagramable pastinya. Terus ada perikanan juga, wisatawan bisa memberi makan ikan, bisa mengambil ikan dan juga bisa mengolah ikan langsung menjadi masakan yang mereka inginkan nantinya akan ada di desa Glenmore ini. Jadi intinya, kesimpulannya yang dapat saya sampaikan tersebut, kesimpulannya ya itu tadi, masyarakat atau wisatawan bisa datang menikmati 3 potensi wisata yang ada di sini, menikmati apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka mau lakukan. Mereka tidak dibatasi ketika datang di sini, namun mereka bisa menggunakan kreativitas mereka. Di sini mereka bisa dibebaskan untuk mengolah apapun yang mereka inginkan dengan berbahan dasar semangka, jagung dan juga ikan. Jadi wisatawan dibebaskan untuk berkreativitas sebaik mungkin, berkreativitas semenarik mungkin, dan nanti bisa langsung dibawa pulang.
dibawa pulang sebagai oleh-oleh di rumah. Tidak hanya bisa membawa pulang sebagai oleh-oleh, wisatawan juga memiliki kenangan-kenangan dari foto yang instagramable yang ada di Desa Glenmore ini. Untuk promosinya sendiri, yang pertama bisa menggunakan adanya festival ya, festival agroturism Desa Glenmore. Jadi nanti akan ada pameran jagung dan juga pameran semangka yang tentunya nanti memiliki harga yang miring. Jadi untuk melakukan pertama untuk promosi wisata kita yaitu dengan adanya festival agroturism ini. Nantinya yang diharapkan bisa mendatangkan beribu-ribu wisatawan, amin, beribu-ribu wisatawan yang datang untuk melihat atau mengunjungi potensi agroturism yang nantinya dikembangkan di desa kami. Semoga dapat terrealisasikan dengan baik dan juga masyarakat mau dan memiliki tanggung jawab untuk mengolah potensi wisata ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.